Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniati, NIM PBB 230045. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Minarti SSTM Kebidanan. Saya salah satu mahasiswa dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Politeknik Bau-Bau. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang struktur dan fungsi sistem genitourinary dari mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinary dan reproduksi, malformasi kongenital, deformitas, dan abnormalitas kromosom. Komponen sistem genitourinary yaitu yang pertama ginjal, organ vital yang menyaring darah, memproduksi dan menyimpan urin. Yang kedua, saluran kemi, termasuk uretra, kandungan kemi, dan uretra untuk mengangkut dan menyimpan urin. Yang ketiga, reproduksi, alat kelamin laki-laki dan perempuan yang berperan dalam reproduksi. Struktur dan fungsi ginjal, yaitu yang pertama, korteks, lapisan luar ginjal yang mengandung nefron, unit fungsional utama. Yang kedua, medula, lapisan dalam ginjal yang mengandung banyak pembuluh darah dan tubulus. Yang ketiga, menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memproduksi urin. Struktur dan fungsi saluran kemi. Struktur dan fungsi saluran kemi antara lain yang pertama, uretra, saluran yang mengangkut urin dari ginjal ke kandungan kemi. Yang kedua, kandungan kemi, organ pengumpul dan penampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, uretra, saluran yang mengantarkan urin dari kandungan kemi keluar dari tubuh. Struktur dan fungsi organ kelamin laki-laki, yaitu testi, organ penghasil sperma dan hormon testosteron yang penting untuk reproduksi. Penis, organ kelamin utama pada laki-laki yang berperan dalam fungsi seksual dan produksi. Prostat, kelenjar yang memproduksi cairan semen untuk melindungi dan mempertahankan sperma. Struktur dan fungsi organ kelamin perempuan, yaitu ovarium, organ penghasil sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Rahim, tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Vagina, saluran reproduksi yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Proses dan pembentukan dan pembuangan urin, yang pertama, filtrasi. Darah yang mengalir dari ginjal disaring untuk menghasilkan filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Zat-zat yang berguna direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Yang ketiga, sekresi. Zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan sekresikan menjadi urin. Gangguan pada sistem genitourinary, yaitu batu ginjal, kristal mineral yang terbentuk di dalam ginjal dan menyebabkan nyeri. Infeksi saluran kemi, infeksi yang menyerang kandungan kemi atau uretra. Hiperplasia prostat, pembesaran kelenjar prostat yang mengganggu aliran urin. Pemeriksaan dan diagnosa sistem genitourinary, yaitu uji urin, analisis sampel urin untuk mendeteksi infeksi, penyakit, atau gangguan ginjal. Biopsi, pengambilan sampel jaringan untuk analisis mikroskopi pada kasus tertentu. Pencitraan, tes pencitraan seperti CT scan, MRI, atau USG untuk memeriksa struktur organ. Perawatan dan pencegahan masalah genitourinary, yang pertama, hidup sehat, menjaga pola makan, minum air yang cukup, dan berolahraga teratur. Yang kedua, cek kesehatan rutin,
tes pemeriksaan rutin untuk deteksi dini masalah pada sistem genitourinary. Yang ketiga, terapi tepat, konsultasi dengan dokter untuk perawatan dan pengobatan yang sesuai. Kesimpulannya yaitu sistem genitourinary merupakan sistem kompleks yang memainkan peran vital dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dengan pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsinya, serta komitmen untuk menjaga kesehatannya, kita dapat mencegah dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul, serta menerapkan pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Kita dapat menjaga sistem ini tetap berfungsi optimal. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.